Ini kayak gimana itu? Coba aku pengen tanya, yang ini punya siapa? Ini punya aku. Shit, Dia lebih parah. holy shit. Kamu lebih parah ya? Parah banget. Parah banget. Udah. Kejadian kamu pun, aku juga sampai nangis dia yang ambilin tisu dong. Mesya jangan sedih. Jangan sedih. Tanya Dokter Richard. Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini spesial banget nih, saya kedatangan Mesya Lee dan Monica Indah di acara Tanya Dokter Richard. Jadi kita sudah ngobrol banyak, 2 segmen, tapi aku ngerasa nggak cukup sih, sumpah. Iya. Jadi ini orang yang viral banget di 2021 bulan Maret ya, bulan April kali ya. Ini adalah korban dari filler abal-abal. Sampai ada yang bolong, Iya. sampai ada yang pecah. Siapa sih yang bolong? Dia punya aku tuh bolong. Sampai sekarang Sekarang udah nggak bolong dong, kan diobatin. masih ada bekasnya tapi. Iya ditato tapi. Ditato. Kamu tato. Tapi masih. ya? Kamu bolong juga. Enggak, aku nggak bohong. Tapi dari artikelnya mau pecah, Itu bukan aku, teman-teman aku. teman-teman. Ya. Kenapa? Kenceng banget gitu. Enggak juga sih, ada kayak benjolan juga. Ada Cuman aku benjolan, nggak sampai cuma pecah. nggak sampai Aku nggak pecah. Nggak sampai pecah. Oke, kenapa kamu pengen filler payudara Mesya? Aku insecure karena aku lihat semua teman-teman aku. Kamu kecil. Enggak, aku nggak kecil, cuma kayak ke bawah gitu loh dok, kayak udah kayak turun gitu. Aku kayak pengen ngencingin doang. Kamu sudah married? Belum. Oke. Tapi sebenarnya gede kan, cukup gede kayak gitu. Cuma kamu pengen nggak puas aja, Nggak pengen lebih puas gede lagi. ya, kayak karena ngelihat ada temen aku selebgram kok gede banget gitu kan, aku pengen nyoba gitu. Bahkan tadinya aku pengennya 1000 liter ya, 1000 cc ya, kalau aku 500 cc. Kamu 500 cc, 500 cc gila, bayangin banyak banget. Masing-masing 2,5. 2,5. Kalau kamu memang kenapa kamu mau filler payudara? Jadi aku pikir tuh kalau filler payudara tuh hasilnya nggak bakal fake gitu. Aku nggak tahu karena sebelumnya aku filler, aku udah searching dulu nih di YouTube, di Google, tapi nggak ada sama sekali pemberitahuan kalau emang filler payudara itu misalnya menyebabkan beginilah atau begitulah atau udah ada korban, sama sekali nggak Di ada. saat pada waktu itu kamu nggak tahu? Maksudnya? Nggak tahu bahwa filler itu nggak boleh? Iya, aku nggak tahu sama sekali karena di orang-orang sekeliling aku banyak yang filler payudara dong. Terus kenapa kamu mau filler tuh gara-gara direkomendasi oleh siapa? Dari temen aku. Iya, jadi temen aku bilang, ini pakai ini aja Beb, dia tuh aman, dia dokter, dia punya klinik juga. Terus katanya Aman, dokter punya klinik? Iya, punya klinik juga. Tapi kan nggak tahu waktu udah diselidiki kliniknya kayak gitu. Kamu memang orang Indonesia asli sepertinya yang bisa katanya gitu kan? Gimana serba katanya ya. Kamu? Nah, kalau Itu aku bibirnya juga filler? filler. Filler. Gila ya, mataku kayak scanner sumpah. Semuanya ya buatan. Bukan semua buatan semuanya kayak gitu. Tapi kan aku duduk di sini, aku ngelihat itu kayak tadi kan aku langsung ngomong kan, tadinya filler ya, aku bilang kan tadi kan. Mataku tuh kayak scanner gitu kan, sudah. Langsung tertuju ya. Iya, langsung. Untung aja yang ketutup nggak bisa kelihatan, kalau ketutup kelihatan di waktu. Sudah nge-scan ini langsung kan. Yang mana yang ya, kalau karena aku sudah lama banget sih. Jadi kalau kamu kayak gimana? Kenapa kamu bisa datang ke tempat itu tuh, siapa rekomendasi? Itu di endorse? Nggak ada endorse, Bayar. nggak ada, bayar dong, endorse aku gratis ya kan. Jadi waktu itu aku nggak sengaja lagi ada kesel sama cowok lah ya kan, terus tiba-tiba aku insecure kan, lihat cewek-ceweknya gede-gede gitu kan, tiba-tiba aku nggak sengaja lihat itu iklan di Instagram, terus aku sempat nanya-nanya dulu kan, ini dokter atau apa gitu kan, dia bilang dokter estetika ya kan, terus akhirnya dia coba ngirim foto dia, saya juga ada di filler, kayak dia kan hasilnya bagus, terus aku lihat memang dari semua foto-foto hasilnya mereka reviewnya itu bagus-bagus, makanya di situ aku tergiur. Tapi berawal-awal itu aku selalu nanya aman nggak, bahannya apa gitu kan. Ya akhirnya aku coba udah make sure, akhirnya aku minta WhatsApp, ya udah kita janjian. Tapi dia berhasil meyakinkan kamu bahwa itu aman dan dikerjain oleh dokter? Iya. Dan pada waktu itu kamu nggak tahu Dokter bahwa estetika, dokter estetika. sertifikat, Pada waktu itu dia tahu bahwa itu dokter estetika bersertifikat. gitu. Tapi datang ke rumah? Ke rumah, home service. Pada waktu datang ke rumah dia ngerjain, nggak ada kecurigaan kamu sedikit pun gitu? Nggak ada. Dia bawa kayak tantengan kayak P3K gitu loh, yang ada jarumnya, terus ada cairan silikonnya, terus ada perban, banyak deh yang dia bawa. Oh, yang ngerjain yang cowok atau yang cewek? Dia cewek doang sendiri. Cewek. Iya. Jadi yang cowok ngapain? Ini kita beda orang dok.
Oh, yang cowok yang ketangkep itu kamu? Oh iya, cewek cowok, Cowok. suami istri gitu. Suami istri yang ngerjainnya. Pada waktu kamu datang dikerjain di rumah kamu ya itu? Iya. Gitu ya? Kamu nggak ada kecurigaan gitu ini bukan dokter? Gitu. Oh, nggak ada sih. Nggak ada. Soalnya kadang emang ada dokter juga yang home service, Oh iya jangan benar, salah. benar. Aku nggak nyalain sih. Dan itu abal-abal dan itu ilegal ya. Dokter walaupun dokter itu resmi, Iya. Nggak boleh. bahwa itu salah, itu salah, itu Nggak salah boleh banget. Ya, itu salah banget. Nah, pada waktu datang setelah selesai nih sakit. Awal-awal dikasih obat nggak terlalu sakit ya kan, beberapa hari tiba-tiba kayak 3 minggu ya kita ngerasa demam, sakit, terus sampai kayak demam kita tuh sampai 40 derajat. Kita masing-masing tuh kita buka ngebuat WA grup ya kan ya, kita sama-sama kompromi, diskusi mesti Kenapa gimana. sama-sama tahu ya, kenal sebelumnya? Itu kayak Sebenarnya aku nggak kenal sih Beda, sama dia. kita beda. Kok bisa connect gitu? Dari mana ya aku juga lupa. Dari ya. temen aku, jadi temen aku habis filler, temen aku adalah temennya dia juga filler ya kan, akhirnya ngajak dia, tapi dia nggak di tempat aku, sempet ragu, dia akhirnya di tempat yang dia bilang itu siapa tadi, yang 2 orang itu. Demam sampai 40 derajat. Kamu juga sama? Iya, 39,9 derajat Celcius. Hampir 40-an. Terus kayak gimana penampakannya? Apa yang penampakannya? Payudaranya? Merah bengkak kayak mau biru gitu, merah bengkak. Yang gede ya? Aku pengen tanya nih, kayak gini punya ini aku dapat gambar. Kamu juga sama? Merah bengkak juga? Ini kayak gimana itu? Coba aku pengen tanya, yang ini punya siapa? Ini punya aku. Shit, Dia lebih parah. holy shit. Kamu lebih parah ya? Parah banget. Parah banget. Udah sampai gimana ya, Dok? Aku pun ya, Dok, udah operasi pun aku masih demam. Demamnya belum turun-turun. Sampai sekarang kamu. Ini yang pecah, Baru awal-awal mulai pecah. baru awal. Awal mulai pecah. Holy shit. Tapi udah operasi itu. Ini udah Oh, operasi. udah operasi pertama. Dioperasi oleh? Oleh dokter di Atmajaya. Jadi dia bersihin ya nanahnya, dia beri demennya. Gimana ya? Dibuka, Dibersihin ya. nggak tahu deh. Pokoknya Ya, dibuka. dibersihin ini tata laksana infeksi, tapi dikeluarin fillernya enggak. Fillernya dikeluarin, yang bisa dikeluarin. Tapi masih ada sisa. Masih itu cairan kayak lem gitu. Oh ini bukan, oh iya sekali lagi saya ngomong ya, ini bukan filler ya, ini silikon. Ini silikon cair. Jadi ini bukan filler ya, yang seperti yang diberitakan. Jadi ini silikon cair yang bisa dibeli bebas di e-commerce. Masih ada banyak ya sekarang. Itu OTW itu. Meledak, Bayar udah meledak. no way meledak. OTW meledak. Nah, itu awal-awal dulu. Oh ini mau Kayak nikah gitu ya? tuh awal-awalnya. Bengkaknya. Kayak kamu juga kayak gini ya? Nggak terlalu parah aku. Pada waktu itu kejadian seperti ini apa yang kalian rasain? Panik sih. Panik. Nyesel? Misal jadi langsung kayak flashback loh, Dok, sampai kayak kayak nyesel, kayak sampai mikir, oh takut dong nanti 10 tahun yang akan datang gimana. Soalnya hampir semua dokter bilang bahwa kemungkinan 10 tahun yang akan datang bisa terjadi sesuatu, contohnya amit-amit kanker ya kan. Ini ini bukan prediksi, tapi bisa sangat terjadi. Jadi yang sudah terjadi ya sudahlah ya. Iya. Tapi yang jelas Udah jangan pasrah sampai sih, udah yang di ikhlas. luar sana ya mau gimana lagi Jangan mau sampai dikeluarin ya. juga nggak bisa dikeluarin murni. Iya. Kalau filler tuh masih bisa ada anti HDS-nya, tapi kalau silikon tuh nggak bisa lagi tuh. Terus pada waktu speak up kayak gimana? Kita sempat kompromi gimana, tapi duluan dia sih. Duluan dia yang speak up. Monik, ya. Monica dulu yang speak up. Kenapa kamu speak up? Karena aku kesel banget, aku sabar-sabarin kasusku, aku tuh nggak naik-naik, lama banget naiknya, sumpah Kamu itu. sudah banget. ngadu. Aku udah ngadu, itu lama banget, nggak Laporan dari naik-naik. Januari, Dok. Kita semua dari awal Januari Iya. ya. Kamu ngadu Januari, laporan ke polisi nggak naik. Nggak naik-naik, susah banget naik. Jadi aku kesel banget. Jadi udah aku kesel, aku minta pertanggungjawaban nggak ada juga. Terus nggak ada itikat baik, mah orangnya kabur. Aku denger dari itu udah kabur intinya kan. Jadi aku speak up di situ. Pada waktu speak up baru kasusnya naik. Baru kasusnya naik, baru langsung ditangkap. Instagram ada nggak? Apa? Instagramnya ada nggak yang tempat? Mereka udah hilang jejak semua. Dia tutup ngancam akun kamu nggak? dua-duanya. Ada ancam ke apa itu nama baik apa sih namanya? Aku ada diancam juga. Ada diancam. Coba sempat malu nggak sih kalian waktu bongkarnya kayak gitu punya? Malu banget, cuman mau gimana, Dok? Oke.
Tapi keinginan kalian untuk bongkar ini semua itu lebih besar Biar daripada nggak ada rasa malu. korban-korban lain lagi. Ini luar biasa sih. Aku ngerasa luar biasa. Pada waktu itu aku sempat komunikasi ya dengan siapa ya? Aku Dengan sama Indonesia aku dok, ya? aku bilang dok minta tolong dong, minta bantu diviralin ya kan. Aku ada chat dokter pribadi kan. Betul. Aku ada angkat juga pada waktu itu ya. Jadi tapi aku nggak begitu ingat sih. Tapi pada waktu itu aku ada ingat, aku ada komunikasi dan aku ada angkat banget tentang ini. Cuma aku nggak begitu tahu kronologisnya pada waktu itu. Tapi aku ada ngikutin cerita bahwa ini sudah ditangkap. Bener ya? Iya. Dan sedihnya itu ditangkap setelah viral. Iya. Sebelum viral kemana yang kayak ginian punya? Jalan-jalan dulu. Dan sampai detik ini pun jadi permasalahan adalah sampai detik ini tuh masih banyak yang kayak ginian punya. Oknum masih banyak ya. Masih banyak yang bukan dokter ngerjain filler hidung, payudara, pipi, bokong, Iya. baik anak pun juga. Hah? Vagina. Oh, sorry. Iya, itu mana? Vagina. Itu mana? Ada. Di vagina Penis ada, juga ada, penis juga ada. dikencengin Tapi nggak ada vagina. guna penis yang kayak gitu, cuma gendut-gendut nggak Gendut keruan doang kayak ya? gitu punya, nggak keras, Oh. nggak ini, nggak apa ya? Kalau vagina itu supaya sempit tujuannya, tapi Biar embem katanya itu. Katanya gitu. Embam apa tembam? Embem. Mau. Enggak juga sih, Mau. udah kapok ya. belum kapok, Enggak kapok. sudah kapok, Kapok banget. kapok, mau juga. Mau, Dok. Ini aja aku mau filler lagi, aku kayak deg-degan lagi loh. Kayak nggak Sebenarnya filler tuh aman, boleh banget, tapi dikerjainnya benar-benar Dari dokter ya? iya benar-benar dokter yang resmi dan tempatnya juga terpercaya lah kita ngomongnya kayak gitu punya, jangan sampai kejadian lagi. Dan sekarang recovery-nya kayak gimana? Gimana ya? Belum sembuh total sih dok. Kayak gimana? Belum sembuh total tuh kayak gitu? Jadi yang satu gede, yang satu kecil. Yang satu gede ini ada benjolan gede banget. Tapi alhamdulillah ya udah dicek itu bukan tumor. Cuma takutnya Silikonnya mungkin ngumpul di situ kali ya? katanya dokter aku takutnya penebalan dinding karena bekas bedah sama bekas infeksi gitu. Kalaupun kayak gitu katanya mau dioperasi juga susah. I'm sorry to hear that. Kayak kamu kayak gimana? Aku langsung deg-degan lagi tahu dok, langsung kayak flashback lagi. Langsung kayak pengen nangis loh, kayak mikirin nanti gimana 10 tahun yang akan datang gitu kan, karena semua dokter bilang bahwa punya aku tuh udah nggak bisa dikeluarin dok, karena aku udah masuk ke dalam. Ya kalau dari ceritanya dia, kalau dari cerita yang aku tangkap tadi, karena aku juga dokter ya, aku juga Iya. kerjain. Aku sudah tahu kalau dia pasti kerjain dalam. Kalau dia pasti pakai jarum yang besar, itu tusuk ke dasar, Aku masuk ke dalam dikeluarin di banget dasar ya. untuk nyundul yang kelenjarnya itu di atas. dinding-dindingnya Jadi dia nggak akan kelihatan jadi pelok nyundul kayak gini, tapi dari bawah. Iya. Kalau kamu karena dia pakai Di spet luar 1 kulit cc, ya. itu sudah pasti payudara. Ini ada kelenjar, dia cuma ngisi di sini-sini dong, di atas permukaan kelenjar nih. Sudah pasti. Dan resikonya kalau punya kamu tuh ganjel pasti. Yang dia punya itu sebenarnya kalau benar ngerjainnya itu nggak ada resiko ganjel. Tapi aku yakin untuk nyenangin Meisha pada waktu dikerjain, dia kerjain dari dalam, luar juga pasti dikerjain. Karena kalau dari dalam tuh butuh cairan yang banyak. Kayak sekarang kayak gimana update-nya? Recovery. Aku udah lumayan membaik, cuman kayak masih kayak hampir tiap hari tuh kayak ngebayang-bayang, apalagi mau tidur kayak ngebayang-bayang halu gitu kan, gimana ya gue yang akan datang sakit lagi ya kan. Kadang kalau lagi datang bulan nih tiba-tiba nyut-nyutan lagi, oh langsung minum obat lagi, aku langsung kayak parno. Aku jujur ya sampai sekarang cerita ke Monik juga kan, Mon, gue sekarang kayaknya mau gila deh, aku bilang gitu kan, kayaknya aku hampir ke psikiater terus karena aku setiap kayak ngebayang-bayang gitu gimana gitu nanti ke depannya gitu. Kok aku nggak bisa jelasin lagi. Sampai ke psikiater. Aku sampai Tapi kamu luar biasa. Kamu luar biasa banget. Sudah buka ini. Mungkin kalau nggak ada Meisha, nggak ada Monica tuh nggak ada yang tahu loh. Karena sebelum kejadian kamu pun, aku juga sampai nangis dia yang ambilin tisu dong. Karena sebelum kejadian kamu pun sebenarnya aku sudah angkat ini tapi nggak ada yang mau denger. udah banyak ya. Banyak, aku sudah angkat beberapa kali masalah ini tapi nggak ada yang mau denger. Tapi sejak waktu kalian angkat tuh benar-benar ngefek banget. Ngefek banget. Meisha jangan sedih. Jangan sedih. Sedih lah dok, karena aku sekarang kayak oh aku baik-baik aja. Tapi dokter juga bilang, sebagian dokter bilang kamu jangan ngerasain aman. Suatu saat kamu bakalan kambuh lagi. Karena kamu itu bukan di luar, di dalam. Buat ngambil cuma cairan itu susah yang kamu punya. Apalagi di atas. Di sini masih banyak dok, benjolannya masih banyak.
Masih kerasa gerinjal semua. masih kayak ngasih sakit-sakit sampai sekarang aku masih minum obat pada nyerinya. Apalagi kalau lagi datang bulan terus sakitnya kayak kencang gitu. Kamu ngerasa nggak sih Ki, hukuman 5 tahun itu nggak pantas untuk dia? Sebenarnya aku kasihan sih karena dia udah tua juga kan, kemungkinan umurnya si dokter abah-abahnya itu 50 tahun ya kalau nggak salah. Aku sempat udahlah kita kekeluargaan aja ya kan, yang penting dia mau kayak gimana sih tiket baiknya, tapi waktu itu kita udah secara baik-baik dia malah kabur ya kan. Jadi di situ aku pasrah, kalau memang polisi mau ngasih hukuman ya udah terserah gitu Jangan kan. Beb, jangan dimaafin Beb. Jangan dimaafin. Apa yang lekat dari kamu itu seumur hidup kamu. Benar, sampai seumur hidup ya. Seumur hidup kamu. Sorry ya, aku bukan maksudnya nggak pemaaf ya, tapi apa yang dilakukan itu keterlaluan. Dan untuk Monica juga yang katanya sudah memaafkan, jangan Beb. Gimana ya? Udah kesurupan. Mereka itu jahat banget, sumpah. Aku bukan ngomporin kalian, tapi mereka itu benar-benar jahat banget. Aku sampai langsung kayak nginget nanti ke depannya gimana. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Kadang kan ini namanya juga mungkin bisa jadi peluang. Memang peluang itu ada besar banget. Tapi kan kita who knows, nggak ada yang tahu ya. Mukjizat Mukjizat itu nggak ada yang tahu itu ya. selalu ada ya. Kita nggak ada yang tahu ya. Kita ngomongnya. Ada juga yang dikerjakan. Kalau kita ngomong seperti ini resikonya bisa meninggal loh. Bisa shock Banyak yang septic bilang. loh. Demam kamu Iya. tinggi, shock septic terus meninggal. Aku sampai waktu itu pernah sampai nggak bisa tidur tau dok. Terus jadi tidur tuh aku harus minum obat penenang dulu baru tidur. Sama, kita sama-sama. Sampai pingsan juga. Aku hari-hari nggak tidur juga dok. Oke, Meisha, Monica, thank you banget sudah datang ke sini, sudah ngasih tahu ceritanya. Jadi yang dua-duanya di penjara nih ya? Iya. Kapan dong yang lain di penjara juga? Harus ada yang speak up lagi dong. Masa sih harus tunggu yang speak up? Sudah jelas nih akun Instagramnya sudah jelas, banyak banget pernah saya spill lagi. Masa sih nggak ditangkepin? Masa mau tunggu korban seperti ini ada dulu baru ditangkepin? Aku nggak ngerti deh. Mudah-mudahan video ini naik, banyak lagi yang dicek. Iya. Mudah-mudahan Amin. Thank nggak ada lagi banyak yang Korban Meisha dan Monica yang lain yang pengen cuma instan sekilas saja, tapi akhirnya jadinya penyesalan seumur hidup. Thank you so much kalian pahlawan sebenarnya ini. Memang mereka ini adalah pahlawan wanita Indonesia yang sebenarnya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Bye.